Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah. Saya mengajar di SD Negeri 2 Pasir Panjang, Kecamatan Aruk Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan pembuatan video uji kinerja sebagai syarat untuk kelulusan PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Kita berdoa dulu ya. Ayo Tika, pimpin doa nak. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dan silakan kembali Dika. Terima kasih. Nah, untuk pagi ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri semua, biar semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, jaga kalimat Nusantara, jiwa di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kembali. Kita absen dulu ya. Ahmad Rafi'i, Ahmad Rois Kurniawan, Amanda Nurfianti, Amira Tri Azhara, Anur Purnamasari, Ashifa Mulia, Hadir, Denada Apriliana, Desya Anggi Pratama, hadir, Bu. Ferdiansyah, Jessica Inayah Wulandari, Maulana Dika Prasetyo, Hadir, Bu. Muhammad Fahad, Hadir, Bu. Nabila Kalsum, Risa Nuraini, Hadir, Bu. Raffi Ahmad Alamsyah, Reza Maulana, yang sakit ya. Kita doakan Reza biar cepat sembuh. Ayah, Solehudin Pratama, Hadir, Bu. Yasira Daniar Putra, Hadir, Bu. Zalpa Mika Humaira, Bu. Diandara Akilaska. Hadir, Bu. Berarti cuma Reza Maulana yang gak hadir karena sakit. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, sebelum kita belajar itu, setiap pagi kita itu kan bersama-sama ya membersihkan halaman, kerja bakti, menyapu halaman. Ada yang menyapu, ada yang membakar sampah. Nah, Bu Sakinah mau tanya, kira-kira kegiatan tersebut itu apakah kewajiban atau hak? Kewajiban. Kenapa disebut sebagai kewajiban? Karena dilaksanakan sebelum mengambil hak. Karena dilaksanakan sebelum mengambil hak, boleh. Ya, karena ini merupakan sekolah kita bersama ya. Jadi itu sudah kewajiban kita untuk menjaga kebersihannya. Kalau kelasnya bersih, sekolahnya bersih, maka kita akan belajar dengan nyaman. Belajarnya jadi nyaman, jadi tenang, udaranya enak di
membandingkan nanti apa itu hak, apa kewajiban, dan apa yang termasuk dengan tanggung jawab. Terus yang kedua, kalian bisa menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang terakhir, kalian dapat menguraikan ciri-ciri dari pantun. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking dulu. Berdiri semua. Masih ingat tepuk semangat yang kemarin? Oke ya, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Seperti yang Bu Sagina sampaikan tadi, ini materi kita hari ini. Ada 3 muatan, ada bahasa Indonesia tentang pantun, IPS tentang interaksi sosial, dan PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa itu hak? Ada yang tahu? Hak adalah sesuatu yang kita dapat. Segala sesuatu yang kita dapatkan. Oke, kita cek dulu, benar nggak? Nah, hak itu, bacakan Dika. Hak berarti segala sesuatu yang mutlak menjadi milik salah seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Bentuk hak warga masyarakat. Ada yang tahu contoh hak kita sebagai masyarakat? Bisa kita gambarkan gambar. Ini gambar apa? Nah, itu ada orang Cina sepertinya, ada orang Buddha, ada orang Islam, ada pendeta sepertinya. Nah, ini merupakan hak kita sebagai masyarakat, yaitu Saling bertoleransi. Memeluk agama masing-masing. kebebasan untuk memeluk agama. Nih, terus gambar yang kedua. Nah, ini. Ayo, gambar apa ini kira-kira? Gambar orang sedang bermusyawarah. Nih, lihat, ada yang angkat tangan. Jadi hak kita itu adalah berpendapat atau berorganisasi. Terus hak sebagai masyarakat berikutnya ini. Nampak nggak gambarnya? Ini ada orang lagi main laptop, terus ada payung, ada makanan. Nah, ini kira-kira apa ya? Mendapatkan penghidupan yang layak. Mendapatkan penghidupan yang layak. Bisa liburan, bisa makan enak, itu merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Nah, terus ini ada Pak Hakim sepertinya itu. Ada yang duduk di kursi, ini seperti kayak pengacara nih. Nah, ayo. Ini hak Mendapatkan perlindungan hukum. mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini adalah contoh hak kita sebagai warga masyarakat. Sekarang kewajiban. Apa ya artinya kewajiban? Hal yang harus kita lakukan. Boleh kita buktikan. Bacakan yang keras ya, Pi. Kewajiban berarti segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya apa ya? Kewajiban di masyarakat. Nih gambar. Nih, ada gambar apa kira-kira tuh? Itu merupakan kewajiban kita di masyarakat, yaitu menjaga kebersihan kita. Kemudian gambar selanjutnya ini gambar apa nih? Ada 3 orang di situ. Menolong kita harus menolong sesama. Kalau ada yang kesulitan, kita harus saling tolong menolong. Terus berikutnya, nah, ada Pak Polisi, sepertinya ada 2 orang ini, mungkin Dika, entah ini Amanda kayaknya, lagi nyebrang jalan. Nah, ini kewajiban juga. Apa ya namanya ya? Kewajiban di masyarakat. Membantu. Ada Pak Polisi. Pak Polisi itu lagi menghentikan mobil yang mau lewat. Membantu anak yang sedang menyeberang. Bukan, ayo, kurang tepat. Nah, apa ya? Apa? Mematuhi lalu lintas yang ada. Mematuhi aturan Lalu lintas. atau mematuhi aturan yang ada di masyarakat, bisa di lalu lintas dan dimanapun, mematuhi aturan atau norma. Gambar terakhir. Nah, ada anak sama-sama
rambutnya keriting, kulitnya agak coklat, ada yang rambutnya pirang, terus ada yang laki-laki, ada perempuan. Itu kira-kira ini kewajiban kita harus apa ya di masyarakat? Saling menghargai. Walaupun beda warna kulit, beda agama, beda kebudayaan, kita harus saling menghargai sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang maknanya ya? Berbeda-beda tetapi sama. Oke, pintar semua. Nah, sekarang yang ketiga adalah tanggung jawab. Apa ya tanggung jawab? Ada yang tahu? Kapan kita harus bertanggung jawab? Di mana saja? Di mana saja. Tanggung jawab adalah, bacakan Jessica yang keras nak. Kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesadaran akan tingkah laku, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, Dika memecahkan botol minum temennya. Karena dia orang yang bertanggung jawab, maka dia harus mengganti yang baru. Nah, sekarang ada pantun nih. Bacakan, Dea, yang keras nak. Buah semangat, buah alpukat. Ada soal harap dijawab. Kalau berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Kalau berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Sekarang perhatikan ke depan semua. Di sini ada sebuah teks cerita. Minta tolong Amira bacakan nak dengan keras biar temannya mendengar. Keluarga Ali tidak termasuk keluarga kaya, tetapi dikenal sebagai keluarga dermawan. Baik Ali, ibu dan ayahnya selalu ramah dan suka membantu siapa saja yang membutuhkan. Rumah Ali berdekatan dengan rumah kakek Wongso dan Bu Siti. Kakek Wongso tinggal sendirian setelah setahunan yang lalu istrinya wafat. Kedua anaknya bekerja dan tinggal di luar kota. Sedangkan Bu Siti adalah seorang janda dengan dua anak yang masih kecil. Ali, tolong bantu ibu nak. Bantu apa Bu? Tanya Ali. Ibu punya 3 keranjang berisi buah pisang dan jeruk. Setiap keranjang berisi 2 sisir pisang dan 10 buah jeruk. Bantu ibu membersihkannya ya, pinta ibu. Baik Bu, hari ini ibu mau berbagi ya, banyak sekali belanja buah-buahannya, tanya Ali. Iya, nah nanti kamu bantu ibu antar 1 sisir pisang untuk kakek Wongso, 1 sisir pisang dan 10 jeruk untuk Bu Siti. Sisa pisangnya mau ibu goreng buat rapat dasawisma malam nanti, jawab ibu. Rapat dasawisma kan cuma 10 orang. Oh, goreng pisangnya banyak sekali. Tadi Ali hitung ada 6 sisir pisang. Lanjutkan, Desyangi. Setiap sisir pisang berisi 7 buah pisang. Sengaja ibu lebihi biar sisanya bisa dibawa pulang ibu dasawisma, kata ibu. Terus sisa jeruk untuk siapa? Tanya Ali penasaran. Yang 10 untuk keluarga kita, yang 10 dua lagi untuk Mas Mato. Apakah belum sudah siap? Sebaiknya kamu segera antar buah-buahan itu. Sekalian kalau kamu ke rumah Bu Siti, bawa juga baju-baju kamu yang bagus. Tapi sudah kekecilan buat anak-anaknya. Baik Bu, kata Ali sambil bersiap. Oh ya, kakek Wongso sedang sakit. Ada baiknya kamu tanya mau nggak dia diantar ke rumah sakit, kata ibu menambahkan. Oke, siap laksanakan, kata Ali dengan lantang. Kalau sudah selesai, sebaiknya kamu langsung pulang ya, pergi main, bantu ibu ya nak. Siap bos, jawab Ali sambil tangannya Memberi hormat, mungkin seperti ini. Siap bos. Oke. Nah, dari bacaan ini
Apa yang bisa kalian ambil? Saling berbagi. Saling berbagi. Tadi ibunya Ali itu beli buah yang banyak untuk dibagikan ke tetangga. Dikasih ke kakek siapa tadi? Kakek Wongso, dikasih ke Bu Siti. Nah, kita itu kan sebagai manusia merupakan makhluk sosial. Kita itu nggak bisa hidup tanpa orang lain. Biar kamu punya duit bermiliar-miliar, kamu nggak akan bisa hidup tanpa orang lain. Jadi makanya itu kita perlu saling tolong menolong. Apa yang bisa kalian lihat di gambar ini? Orang yang jualan. Ada orang yang jualan, terus orang yang membeli. Tadi misalnya orang yang punya uang mau beli buah, kalau nggak ada yang jual buah, maka tidak bisa membeli buah. Orang punya uang mau beli baju, tapi kalau nggak ada yang jualan baju, maka nggak bisa beli baju, nggak bisa pakai baju. Nah, manusia itu hidup perlu berinteraksi. Apa itu interaksi? Sudah pernah kita pelajari di tema 3. Masih ingat tidak? Nah, interaksi sosial. Bacakan yang keras ya, Pina. Bacakan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi itu adalah hubungan timbal balik, baik itu antara individu dengan individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Ini misalnya Bu Sakina ngomong dengan Nisa, Nisa apa kabar? Nah, itu merupakan interaksi individu dengan individu. Misalnya Bu Sakina ngomong sama kalian semua, halo anak-anak, apa kabarnya? Baik. Itu interaksi yang mana? Individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok. Ini misalnya kelompok Yapi diskusi dengan kelompoknya Nisa. Itu interaksi antar kelompok dengan kelompok. Sudah paham ya? Kita lanjut. Ada pantun lagi. Minta tolong bacakan yang keras, Nisa. Dengar lagu berirama, Tertawalah si adik manja. Mari kawan main bersama. Ajak Jangan duduk sendiri saja. Mari kawan main bersama, jangan duduk sendiri saja. Ini merupakan ajakan untuk berinteraksi. Oke. Sekarang semua lihat ke depan. Bu Sakina akan tayangkan sebuah video. Video ini akan membahas tentang pantun. Kalian perhatikan baik-baik untuk mengerjakan LKPD-nya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak ABAB. Agar lebih paham,
Teman-teman bisa membuka buku siswa tema 4 halaman 13 dan 14. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Agar lebih paham, kita bisa melihat contoh di buku siswa tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung, bukit tinggi. Sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki dan pendengar atau membaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Hayo, kira-kira jawabannya apa ya? Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Eloknya, resminya padi, makin tunduk jika berisi. Apa ya maknanya? Ternyata Maknanya apa ya? Eloknya resminya padi, makin tunduk jika berisi. Jadi semakin isinya itu banyak, dia akan semakin menunduk padi itu. Kenapa? Maknanya apa artinya ya? Semakin kita jadi orang yang hebat, kita harus semakin merendah. Tidak boleh sombong. Jangan makin hebat, makin pintar, makin sombong. Tidak boleh ya. Jadi kita makin hebat itu harus makin merendah. Tidak boleh sombong, rendah hati. Oke, lanjut. maknanya adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanaman padi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati atau tidak sombong di hadapan manusia lainnya. Nah, sekarang kita duduk sesuai dengan kelompok yang Bu Sakinah bagi ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Baik tentang pantun, tentang interaksi sosial, maupun hak dan kewajiban. Nah, sekarang Bu Sakinah akan membagikan kalian LKPD untuk dikerjakan. Nah, caranya seperti biasa ya, silahkan kalian tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, terus tulis nama anggotanya. Nah, kemudian tadi kan sudah Bu Sakinah bagikan kartu pantun ya. Ada 3 kartu pantun untuk masing-masing kelompok. Yang warnanya merah muda ini kartu pantun nasihat, terus yang warnanya hijau kartu pantun jenaka, yang warnanya coklat kartu pantun anak muda. Nah, sekarang kalian secara berkelompok silahkan membuat pantun dan ditulis di kartu ini. Nah, tapi ada temanya. Temanya tentang hak atau kewajiban atau tentang interaksi sosial. Nah, silahkan diskusi dengan kelompoknya. Tapi sebelum diskusi, kita tentukan dulu sampai pukul berapa ya selesainya kira-kira? Sekarang pukul berapa? 10 menit ya. Oke, 10 menit. Silakan bekerja sekarang.
Membeli buah di pagi hari ya. Tidak lupa membeli sayur di pasar. Makanlah makanan yang bergizi. Makan bugar, oke, bisa. Banyak sayur dijual di pasar, banyak buah yang dijual. Kalau sudah lapar, cepat-cepat pergi makan. Oke, cakep, mantap. Sekarang kelompok yang sana, oke, cek. Jalan-jalan ke Maluku, aku lupa membeli buah kudu. Kudu dari anak muda zaman makan kudu. Kita bilang apa bilang buah duku? Oke, cakep. Tulisnya di situ. Oke, nah. Sekarang kelompok sini. Saya sedang memberi ban. Ada pertanyaan harus dijawab. Kalau ada kewajiban kerjakan dengan tanggung jawab. Ini pantun apa? Pantun nasihat. Oke. Ada yang kesulitan? Oke, bisa semua ya, aman ya? Apa? Ya. Nanti yang ini yang dikumpulkan, yang ini yang ditempelkan di sana, ya, untuk menghias ini. Jadi semuanya ya. Nah, yang ini yang untuk dikumpulkan, terus yang di kartu ini yang untuk nanti ditempel di tembok ya. Terus tempat bacakan coba. Kakak melihat seekor cicak. Cicak memanjat pohon kenari. Kakak tertawa terbahak karena nenek lomba menari. Oke, itu pantun jenaka. Oke. Ini pantun apa, Pi? Pantunnya ada pantun nasihat, pantun jenaka, ini pantun anak muda. Coba bacakan, Pi, yang anak muda, Pi. Aku sekolah bersama kamu, kamu suka menagaku. Ketika aku menolong kamu, kamu langsung bilang. Oke, mantap kerjasama ya, ngerjakan tugasnya. Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang kita akan mempresentasikannya ya. Untuk yang pertama tampil adalah kelompok 1. Silakan perwakilan 2 orang. Yang maju ke depan membacakan pantunnya. Nanti kelompok 2, 3 sama 4 akan menanggapi pantunnya. Sudah sesuai belum dengan temanya? Oke. Silakan. Untuk pantun nasihat. Saya sedang membeli ban. Ada pertanyaan harus dijawab. Kalau ada kewajiban, kerjakan dengan tanggung jawab. Oke, nanti bilang cakep, cakep biar rame ya. Oke, lanjut. Pantun jenaka. Makan es krim sekali-kali. Tapi sambil melihat orang. Nenek tersenyum lebar sekali. Lihat kakek menolong orang. Oke, lanjut yang ketiga. Untuk anak muda. Aku sekolah bersama kamu. Kamu suka membantu aku. Ketika aku menolong kamu, kamu langsung menyukaiku. Dari kelompok 1, gimana Nur? Enggak. Yuk, jalan. Pantunnya lucu. Pantunnya lucu tadi ya. Kamu langsung menyukaiku, hah? Oke, siapa lagi menanggapi? Oke. Cakep, pas banget. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan. Kelompoknya Nisa. 2 orang yang tampil siapa? Ya, bacakan yang ini aja. Oke, silakan ya. Ayo. Yang lain ini adalah
kenduri. Cakep. Belajarlah mulai sekarang. Agar tidak terlambat nanti. Agar tidak terlambat nanti, Rapi. Baca dari sekarang. Oke, lanjut. Kantun anak muda. Jalan-jalan ke Maluku. Cakep. Tak lupa membeli buah duku. Oke. Jadi anak muda janganlah malu. Untuk menunjukkan prestasimu. Oke, tunjukkan prestasimu. Oke, good job. Sekarang silakan tanggapi. Urut 1. Untuk pantun anak muda tadi, yang untuk anak mudanya masih kurang. Oh, masih kurang sedikit. Oke, boleh. Kelompok 3 tanggapannya gimana? Untuk Kelompok 3? Sudah bagus. Kayaknya sudah cakep. Kelompok 4? Cakep dan pas. Cakep dan pas. Oke. Tepuk tangannya dulu untuk kedua. Sekarang kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Oke, kelompok 3. Gak apa-apa, yang ada dulu ya. Oke. Kelompok 3 silakan. Kelompok 1, 2, 4 tanggapi ya, Nak. Oke, silakan. Bacakan. Membeli buah di pagi hari. Beli sayur di pasar. Agar badan sehat dan bugar. Oke, cakep. Lanjut. Pantun anak muda. Sungguh indah naik pegunungan. Sampai di puncak jangan foto-foto. Foto-foto, cakep. Ingat cinta tidak selamanya indah. Kalau jadi jomblo. Tanggapannya gimana? Luar biasa. Luar biasa. Oke, kelompok 2 tanggapannya gimana? Luar biasa. Mantap, luar biasa. Oke, kelompok terakhir tanggapannya gimana? Hah? Terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok terakhir ini. Kelompok yang pakai ini. Silakan kelompok terakhir. Kelompok yang cakep. Ayo. Ayo maju, maju, jangan malu. Oke, silakan bacakan. Baca yang keras, suaranya semangat. Pantun nasihat. Banyak sayur dijual di pasar. Banyak juga ikan dijual. Masa? Kalau kamu sudah lapar, cepat-cepatlah pergi makan. Cepat-cepat pergi makan, nanti pasang lambung. Oke, lanjut. Kakak melihat seekor cicak. Cakep. Cicak memanjat pohon kenari. Oke, cakep. Kakak tertawa terbahak-bahak. Karena nenek lomba menari. Oke ya. Sekarang silakan tanggapi kelompok 1, 2, dan 3. Oke. 1 gimana? Kasih jempol. Good. Kelompok 2? Mantap. Kelompok 3? Good. Kalau tunjukannya ini ada yang ngikutin. Iya, sini. Ikutin ibu. Iya, kan ya. Sama dengan ibu. Cicak memanjat pohon menari. Aku tertawa berbahak-bahak melihat nenek lomba menari. Nah, ternyata sama. Nanti dibikin lagi ya. Oke, silakan